Sobat Zenius, lo punya gak sih kebiasaan hidup yang ingin lo kurangi atau hilangkan? Gue punya beberapa dan gue mau sharing sedikit sama ngerekomendasiin buku yang bagus tentang habit. Ya, seiring berjalannya waktu, kita pasti terus mencoba untuk mengembangkan diri dan belajar untuk menjadi lebih baik kan? Nah, kali ini gue mau bahas tentang kebiasaan baik dan buruk, serta pandangan neuroscience akan kebiasaan. Pokoknya ini dijamin menarik dan membuka pikiran banget deh. Yuk, langsung aja kita meluncur. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk kita selaraskan pemahaman kita soal apa yang dimaksud dengan kebiasaan. Ini definisi menurut KBBI. Bisa dilihat ternyata ada lebih dari satu definisi ya. Kebiasaan yang kita bahas kali ini merujuk pada pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seseorang atau seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Melihat definisi tersebut, apa aja sih contoh kebiasaan lo saat ini? Kalau beberapa contoh dari gue selalu minum air setelah bangun tidur di pagi hari. Terus gue biasanya kalau lagi makan siang itu sambil dengerin podcast atau video tentang hal baru dan pengetahuan gitu. Sama kalau ke toko, gue suka banget window shopping alias lihat-lihat doang buat cuci mata. Cuma kadang awalnya cuma mau lihat-lihat, malah jadi beli barang yang gue sebenarnya gak butuh. Coba sekarang lo pikirin diri lo. Lo pasti juga punya kebiasaan bermacam-macam kan? Nah, kira-kira mana nih yang lo anggap baik dan buruk? Oke, gue sebenarnya punya video yang menarik banget soal persepsi kita terhadap habit. Coba deh lo tonton di sini. Setelah tekan linknya, pastikan lo login dengan akun Zenius ya, supaya bisa akses videonya. Gimana? Lo tercerahkan gak? Setelah dipikir-pikir lagi, emang betul ya bahwa rajin itu gak selalu positif dan malas itu gak selalu negatif. Sebenarnya, banyak hal yang bersifat netral yang bisa membawa dampak positif atau negatif tergantung dengan cara pandang kita dan situasi yang ada. Bahkan nih, lo pernah gak sih dengar perkataan dari Bill Gates di bawah ini? I choose a lazy person to do a hard job because a lazy person will find an easy way to do it. Artinya, aku memilih orang malas untuk melakukan pekerjaan yang sulit, karena orang malas akan menemukan jalan yang mudah untuk melakukannya. Jadi, di sini orang yang malas justru akan berusaha mencari cara yang paling simpel dan efektif untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya, lo diminta buat input data nilai buat 1000 orang di Google Sheet. Tiap orang punya nilai masing-masing berupa angka yang nantinya harus lo ubah jadi huruf. Lo rajin banget nih, lo langsung input satu persatu secara manual. Ya, dia dapat 90, berarti nilainya A. Yang ini dapat 80, berarti nilainya B, dan seterusnya. Sedangkan temen lo yang malas, tanda kutip malas nih, langsung lihat Google, gimana cara pakai rumus sheet supaya bisa mengubah nilai angka ke huruf secara otomatis. Oleh karena itu, kita gak bisa mendefinisikan suatu kata sifat sebagai kebiasaan baik atau buruk. Akan lebih tepat bila dikatakan sesuatu yang baik itu bermanfaat buat kita, sedangkan sesuatu yang buruk itu merugikan kita. Jadi, mana nih kebiasaan lo yang merugikan buat lo dan yang lo ingin ubah dengan membentuk habit yang baru? Sebenarnya, ada loh kiat mengubah kebiasaan dengan sukses menurut neuroscience. Pertama, kita perlu memahami dulu bahwa kebiasaan itu terbentuk karena pola atau kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Ketika sebuah aktivitas atau kegiatan berubah menjadi kebiasaan, otak kita mulai secara gak sadar melakukan hal-hal tersebut tanpa berpikir secara sadar. Menurut penelitian, 40% dari kegiatan kita dalam sehari itu dilakukan tanpa sadar, alias kebiasaan. Wow, banyak juga ya. Lalu gimana cara mengubahnya? Perlu diketahui bahwa diperlukan sekitar 18 sampai 254 hari dengan rata-rata 66 hari untuk mengulangi suatu aktivitas hingga bisa menjadi sebuah kebiasaan. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung progres kita. Check it out! Yang pertama, membuat goal atau tujuan.
Pikirkan kenapa lo ingin mengubah kebiasaan tersebut dan buatlah goal yang jelas. Supaya gak gagal, coba cek artikel kenapa kita gagal yang membahas gimana cara bikin goal yang smart sehingga progres lo bisa tercapai dengan baik. Nah, berikut ini contohnya. Misalnya, selama ini gue sering banget makan fast food hampir tiap hari deh, kayaknya itu contoh ya. Terus kebiasaan barunya ingin mengurangi konsumsi fast food. Nah, karena ada kaidah SMART, berarti yang pertama spesifik, harus spesifik. Bahwa gue akan membatasi frekuensi konsumsi fast food. Dan measurable, terukur. Nah, kan harus terukur. Oke, kalau gitu tentuin dengan angka yang persis gitu. Jadi, dalam seminggu itu gue cuma boleh makan fast food 2 kali seminggu. Jadi kan jelas gitu ya. Terus achievable. Apakah bisa tercapai? Ya, kalau mau bisa tercapai berarti kita harus membuat plan makanan atau alternatif dong. Nggak mungkin kita nggak makan gitu, cuma karena nggak makan fast food terus nggak makan gitu. Jadi oke, gue akan menyediakan bahan dan juga waktu untuk menyiapkan makanan simple tapi sehat gitu. Terus relevan. Jadi ini relevan dengan situasi saat ini. Gue memang mau hidup lebih sehat, supaya lebih fit, dan mungkin mengurangi berat badan, misalnya gitu. Terus time bound, jadi harus ada waktunya, harus jelas ini berapa lama nih mau dilakukan. Misalnya, jangan langsung kayak, pokoknya setahun ini gitu kan, itu kayak jauh banget gitu. Sebaiknya goal yang lo buat itu bersifat jangka pendek dan jangan terlalu banyak sekaligus. Jadi ya bolehlah misalnya 6 bulan dulu gitu. Jadi misalnya fokus dulu terhadap 1-2 goal dalam beberapa bulan. Lalu selanjutnya membuat pengingat atau reminder. Namanya juga baru memulai ya, kadang masih suka lupa-lupa. Untuk mengingatkan kita, bisa nih misalnya kita coba pakai alarm untuk mengingatkan kita buat olahraga. Contoh lain memakai botol dengan tulisan waktu minum supaya kita ingat buat minum, ini gambarnya. Terus selanjutnya membuat catatan progres atau tracker. Ini penting banget supaya lo tahu progres dan target lo udah sampai mana. Contohnya gue udah mulai kebiasaan buat mencatat seluruh pengeluaran sekecil apapun dengan suatu aplikasi di telepon genggam gue. Jadi gue lebih sadar akan pengeluaran dan menghindari membeli hal-hal yang gak perlu. Tentu saja tracker ini gak cuma buat kebiasaan finansial ya, bisa juga buat melacak makanan yang lo konsumsi, kebiasaan olahraga, dan progres pembentukan diri lainnya. Yang terakhir, berada di lingkungan yang mendukung. Itu juga penting banget loh. Misalnya kalau lo ingin jadi lebih rajin belajar, sebaiknya lo bergaul dan belajar bersama teman-teman yang juga semangat belajar. Contoh lain, kalau lo ingin menurunkan berat badan, coba mulai bergaul dengan orang-orang yang memang suka berolahraga dan gemar hidup sehat. Dengan begitu, usaha lo jadi didukung gak cuma oleh diri lo, tapi juga orang-orang di sekitar lo. Jika lo gak berada di lingkungan yang sesuai dengan goal yang udah lo buat, akan menjadi lebih susah untuk melakukan perubahan karena adanya ajakan, godaan, dan tekanan sosial di sekitar lo. Oke, jadi sebenarnya tuh buku bacaan tentang pengembangan diri dan pembentukan habit itu banyak banget di mana-mana. Cuma kali ini gue mau bahas sebuah bacaan yang menurut gue secara pribadi ngena dan seru banget. Judulnya Atomic Habits. Buat Atomic Habits ini gue saranin lo coba cari cuplikan-cuplikan review isi buku ini deh. Banyak banget yang ngomongin buku ini di internet karena buku ini emang seterkenal dan se-impactful itu. Inti dari buku ini adalah bagaimana kita bisa membuat kebiasaan baik, menghilangkan kebiasaan buruk, dan menjadi 1% lebih baik setiap harinya. Bisa dibilang, buku ini memberitahu gimana sih sistem pengubahan kebiasaan yang kecil bisa pada akhirnya benar-benar membuat kita berubah lebih baik dengan cara yang simple, menarik, dan bisa dicapai. Dulu gue nonton video review dan pembahasan soal buku Atomic Habits sebelum akhirnya jadi benar-benar tertarik buat membaca bukunya. Berikut ini contoh video yang ngebahas isi buku Atomic Habits secara singkat dalam bahasa Indonesia. Coba tonton deh, siapa tahu lo jadi tertarik buat baca bukunya langsung. Ngomong-ngomong, lo ada rekomendasi buku atau video tentang kebiasaan yang bagus gak? Kalau ada, tulis dong di kolom komentar, gue tunggu ya.
Gimana Sobat Zenius? Apakah lo ada pertanyaan seputar topik kita kali ini? Atau mungkin lo punya ide untuk artikel selanjutnya? Kalau lo punya pertanyaan maupun pernyataan, jangan ragu buat komen di kolom komentar, oke? Sampai di sini dulu ya artikel kali ini. Sampai jumpa di artikel selanjutnya. Ciao!